بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwani fi din rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita insyaallah akan melanjutkan rangkaian daurah kita di masjid ini, dan seperti yang tadi telah disebutkan bahwa tema pada sore hari ini adalah tentang azab kubur karena ghibah. Ikhwani fid din rahimakumullah, para ulama kita rahimahumullah telah menyebutkan dalam buku-buku mereka bab haramnya ghibah. Dan ghibah merupakan salah satu dosa yang besar, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan. Begitu pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengingatkan dengan keras dan memberikan ancaman-ancaman yang berat terhadap seseorang yang melakukan ghibah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menyebutkan bab tahrim al-ghibah wal amr bi hifdzil lisan. Bab tentang haramnya ghibah dan perintah untuk menjaga lisan. Ini harus menjadi perhatian kita semua. Ternyata ucapan kita seringkali jatuh di dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dosa yang dilakukan dengan lisan bermacam-macam. Ada ghibah, ada namimah, mengadu domba, ada menuduh, mencela, mencaci maki, dan hal-hal lain yang terkait dengan dosa yang dilakukan oleh lisan. Karena itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang melafadzkan suatu ucapan kecuali di sisinya ada malaikat yang mengawasi, malaikat yang mencatat. Sehingga dari sini kita mau tidak mau harus berhati-hati
Tidak bisa kita berbicara semau kita. Kita tanpa kendali mengucapkan apa yang mau kita ucapkan. Kalau ada seseorang yang ucapannya itu tidak terkendali, atau bahasa umumnya disebut ceplas-ceplos ya, asal bicara, ini membahayakan dirinya. Sangat berbahaya. Karena ayat tadi, ma yalfidhu min qaulin, tidaklah seseorang mengucapkan ucapan apapun. Min qaulin, ini artinya ucapan apapun, semuanya akan tercatat, kebaikan maupun keburukan. Kalau kebaikan yang tercatat, alhamdulillah, menumpuk pahala untuk kita. Tapi kalau keburukan yang tercatat, ini akan mencelakakan kita. Di sini An-Nawawi rahimahullah mengatakan, "I'lam annahu yanbaghi likulli mukallaf an yahfadha lisanah an jami'il kalam illa kalaman zaharat fihi al-maslahah." Ketahuilah kalau begitu, semestinya tiap-tiap orang mukallaf yang terbebani hukum menjaga ucapannya dari seluruh ucapan-ucapan terkecuali suatu ucapan yang tampak kebaikannya. Wa matastawal kalam wa tarkuhu fil maslahah fasunnatu al-imsak anhu. Sampai beliau katakan, kalau ditimbang-timbang maslahat dan tidak maslahatnya sama, maka lebih baik sesuai sunnah diam juga. Karena qad yanjarrul kalamul mubah ila haramin aw makruh. Ucapan yang mubah terkadang akan menyeret kepada yang haram atau yang makruh. Wadzalika katsirun fil 'adah, dan itu banyak terjadi dalam kebiasaan orang-orang, yakni saat mereka berbincang-bincang di antara mereka. Wassalam la ya'diluha syai', dan keselamatan itu tidak bisa dinilai dengan apapun. Artinya kita diperintahkan untuk mendahulukan keselamatan, memprioritaskan keselamatan. Karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita hafal, ya banyak kita dengar, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyakul khairan, hendaknya dia bicara yang baik, aw liyasmut, atau diamlah. Dalam hadis-hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul muslimin afdal?" Wahai Rasulullah, muslim yang mana yang paling utama? Muslim yang seperti apa yang paling utama? Beliau menjawab, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Siapa yang muslimin lainnya selamat dari ucapannya dan tangannya. Siapa yang muslimin lainnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Nah, kalau kita ingin menjadi muslim yang paling afdal, berarti kita harus menjaga tutur kata kita. Di samping kita menjaga perilaku kita, jangan sampai orang Islam yang lain terganggu
oleh ucapan-ucapan kita atau tangan kita. Memang tidak mudah ya. Menjaga lisan nampaknya mungkin sepele, tapi nyatanya tidak. Bahkan sulit sekali lisan kita ini dikendalikan. Kita harus punya daya tahan yang kuat untuk menahan supaya tidak bicara. Nah, ini yang seringkali kita tidak mampu. Kita kadang terdorong oleh amarah, terdorong oleh hawa nafsu, sehingga keluarlah kata-kata dari lisan kita tanpa kendali. Terkadang muncul secara spontan. Nah, ini memang sekali lagi membutuhkan dari kita kendali yang sangat-sangat kuat. Karena itu Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah." Siapa yang bisa menjamin untukku, menjamin bisa menjaga apa yang ada di antara dua rahangnya, yakni menjamin bisa menjaga tutur katanya, wa ma baina rijlaihi, dan menjamin bisa menjaga yang antara dua kakinya, ya, menjaga kemaluannya dari maksiat. Adman lahul jannah, aku pun akan menjamin baginya surga. Nabi menjamin dia pasti akan masuk surga. Bila mana bisa menjamin ia mampu menjaga dua hal tersebut. Salah satunya lisannya. Kalau Nabi sampai menjamin seperti ini perkara besar. Tidak mungkin ini hal yang sepele, hal yang remeh, dan kenyataannya memang ini berat, ya. Dan kita akan dapati bahwa ketergelinciran itu bukan hanya di kalangan kita, bahkan sebagian sahabat pun ada yang sempat tergelincir, sebagaimana dalam hadis yang insyaallah kita akan baca. Nah, memang sangat membutuhkan upaya yang kuat dari kita, tekad yang kuat. Bila tidak, maka jelas tidak mampu kita mengendalikan lisan kita. Nah, ini harus memang membutuhkan takwa kepada Allah yang sungguh-sungguh dan upaya yang sungguh-sungguh. Nabi SAW juga memperingatkan dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib." Sungguh seorang hamba berbicara dengan suatu kalimat tidak jelas baginya, artinya asal bicara tanpa dia berpikir baik atau buruk, langsung saja dilontarkan kata-kata yang ternyata yazillu biha ilan nar, dengan kalimat itu ia tergelincir masuk dalam neraka, ab'ad mimma bainal masyriqi wal maghrib, lebih jauh di neraka itu daripada jauhnya jarak antara timur dan barat. Na'udzubillah min dzalik. Ini tentu bukan hal yang main-main, ya. Suatu kata, suatu kalimat yang ternyata dengan itu menyebabkan seseorang tergelincir dalam azab yang luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Kita betul-betul berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari kalimat atau kata-kata yang dimaksud.
Semakna dengan hadis itu masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal 'abda la yatakallam bil kalimah min ridwanillah ma yulqi laha balan yarfa'uhu Allah biha darajat. Sungguh seorang hamba berbicara dengan suatu kalimat dan itu termasuk dari yang diridhai Allah, mayul kilaha balan, ia tidak begitu terpikir terhadapnya. Ternyata yarfa'uhu Allahu biha, Allah mengangkat derajatnya sekian derajat dengan kalimat tersebut. Wa innal 'abda la yatakallam bil kalimah min sakhatillah ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sungguh seorang hamba berbicara dengan suatu kalimat yang itu termasuk dari kalimat yang dimurkai Allah. Ia tidak begitu terpikir terhadap kalimat itu, ternyata dia terjun disebabkan karenanya ke dalam jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal itu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bagaimana pengaruh lisan terhadap diri kita, keistiqomahan. Disebutkan dalam suatu hadis bahwa Sufyan bin Abdullah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasimu bih. Wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku suatu perkara atau berikan kepadaku suatu perintah yang aku akan memegangi perintah tersebut. Qal qul rabbi Allah tsumma istaqim. Nabi berkata kepadanya, ucapkan Rabbku adalah Allah, lalu beristiqomahlah. Nah, pegangi itu ya, konsisten dengannya, terus istiqamah di atasnya. Qultu ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Wahai Rasulullah, apa yang paling engkau takutkan terhadap diriku? Fa akhadha bi lisani nafsihi thumma qala hadza. Lalu Nabi memegang lidahnya dan berkata, ini yang paling ditakuti oleh Nabi SAW terhadap beliau Sufyan bin Abdullah. Artinya bahwa ini bisa berpengaruh berat terhadap keistiqomahan seseorang. Kalau dia bisa menjaga lisannya, betul-betul bisa mengendalikan lisannya, insyaallah akan mudah baginya dalam beristiqamah. Dan sebaliknya, kalau ia tidak bisa mengendalikan lisannya, menjaga lisannya, maka keistiqomahannya pun akan sulit berjalan dengan baik. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sehingga menjaga lisan merupakan sebab utama keselamatan. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh sahabat Uqbah bin Amir. Beliau berkata, ya Rasulullah, man najat? Wahai Rasulullah, keselamatan itu bagaimana? Nabi mengatakan kepadanya, amsik alaika lisanak wal yas'aka baituk wabki ala khati'atik. Rawahu Tirmidzi. Nabi berkata kepada sahabat itu, amsik alaika lisanak, tahan lisanmu, yakni tahan tutur katamu, kendalikan, jangan biarkan berbicara semaunya tanpa ada kendali sesuai tuntunan syariat. Wal yas'aka baituk,
dan hendaknya rumahmu cukup bagimu. Artinya ya, tetap di rumah. Tentu di sini terkait dengan yakni keselamatan dari fitnah-fitnah, bila memang hal itu memungkinkan untuk keselamatan dia. Wabki ala khati'atik, dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu, yakni taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, menyesali kesalahan-kesalahan dan dosa, menangis karena Allah Azza wa Jalla disebabkan dosa-dosanya. Nah, di sini pada poin pertama dari nasihat Rasulullah SAW tentang keselamatan adalah amsik alaika lisanak, tahan lisanmu, tahan tutur katamu. Ikhwani fillah rahimakumullah, di dalam hadis yang lain bahkan disebutkan bahwa anggota tubuh yang lain, tangan, kaki dan lain-lain dari anggota tubuh sangat tergantung juga dengan lisan. Kalau lisan ini baik, yang lain akan juga ikut baik. Tapi kalau lisan ini tidak baik, yang lain juga akan ikutan. Ya. Diriwayatkan dalam hadis melalui sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan fa innal a'dha'a kullaha takfurul lisan." Kata Nabi SAW, bila anak Adam masuk waktu pagi, maka anggota tubuhnya itu semua akan tadhillu wa takhdha'lah. Ini makna takfurul lisan. Ya. Anggota tubuhnya itu akan tunduk kepada lisan. Taqul ittaqillah fina. Maka anggota tubuh itu mengingatkan lisan, ittaqillah fina. Bertakwalah kamu kepada Allah terhadap kami. Artinya kamu, wahai lisan, yang bertakwa kepada Allah, supaya kami pun jadi ikut takwa. Maka sebaliknya pula, kalau kamu tidak bertakwa kepada Allah, kami pun ikutan kamu. Bahasa maksudnya seperti itu. Fa innama nahnu bika, kami ini tergantung dengan kamu. Fa in istaqamta istaqamna, kalau kamu istiqamah, lisan istiqamah, istaqamna, kami pun akan istiqamah. yakni anggota tubuh yang lain akan ikut istiqamah. Wa ini wajajta i'wajajna, kalau kamu bengkok tidak istiqamah, kami pun akan ikut bengkok. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, ternyata tubuh kita berkomunikasi, ya. Kita beriman dengan itu karena ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kita mengimaninya. Tubuh-tubuh kita bercakap dengan yang lain. Anggota tubuh kita mengingatkan lisan. Seperti yang kita dengar dalam hadis ini, bahwa lisan diingatkan agar dia istiqamah, sehingga anggota tubuh yang lain bisa ikut istiqamah. Bila tidak, maka tidak. Dan ini bila kita pikirkan memang demikian. Kalau lisan kita membuat masalah dengan seseorang, maka tubuh kita mengikuti. Kalau kita cekcok sampai kita berkelahi, siapa? Apakah lisan saja yang berkelahi? Tangan kita ikut, kaki kita ikut, kepala kita ikut, emosi kita ikut dengan lisan. Tapi kalau lisan kita ini menjaga dan bisa mengendalikan diri, lisan kita berzikir kepada Allah, ibadah kepada Allah, maka akan diikuti tubuh yang lain. Tangan pun akan ikut, tulang-tulang yang lain ikut rukuk dan sujud, ya, ikut bersila untuk membaca Quran dan seterusnya. Nah, itulah pengaruh lisan terhadap anggota tubuh yang lain. Karena itu, ahibati billah rahimakumullah, Nabi SAW juga mengatakan kepada
sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an setelah bertanya tentang perkara-perkara yang menyebabkan masuk surga, ya, lalu Nabi menerangkan begini dan begitu. Akhirnya pertanyaan berikutnya atau Nabi SAW mengabarkan setelah itu semua, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli, maukah kamu aku beritahu tentang sesuatu yang menjadi kendali itu semuanya, ya. Kalau disebutkan sebelumnya tentang sholat, sedekah dan lain-lain, puasa, ternyata Nabi katakan apa? Maukah kamu kuberitahu tentang sesuatu yang bisa memegang itu semua? Tentu sahabat Mu'adz berkata, bala ya Rasulullah, iya aku mau ya Rasulullah. Nabi SAW kemudian memegang lidahnya, lalu beliau berkata, kufa alaika hadha, ini lidah ini, tahan, ya, kendalikan lidah ini. Qultu ya Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih, kami akan dihukum, dianggap dosa atau tidak disebabkan ucapan kami. Nabi berkata, thaqilatka ummuk, ibumu kehilangan kamu wahai Mu'adz, ya. Wa hal yakubbun nas finnar ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim, bukankah yang membuat orang-orang telungkup di atas wajahnya di neraka, bukankah itu sebabnya adalah hasaid alsinatihim, buah ucapan mereka. Nah, ternyata sedemikian besar pengaruh lisan dalam hal keselamatan atau ketidakselamatan seseorang. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwa sebab utama seseorang jatuh dalam api neraka, tersungkur di sana, di atas wajahnya, ternyata itu adalah disebabkan oleh buah dari pembicaraannya, buah dari tutur katanya. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, cukuplah ini semua menjadi peringatan bagi kita tentang menjaga lisan. Nah, termasuk bab yang harus kita jauhi, yang harus kita perhatikan adalah bab ghibah. Banyak sekali seseorang jatuh dalam ghibah dalam kondisi merasa atau terkadang tidak merasa. Nah, ini yang sangat menakutkan kita, ya. Nanti kita akan lihat bagaimana contoh-contoh yang mungkin dalam pandangan kita remeh, sepele, tapi ternyata itu masuk di dalam ghibah yang diancam di dalam ayat maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita pada surat Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Nah, ayat Al-Quran Allah turunkan terkait dengan ghibah, melarang kita muslimin untuk saling menggibahi yang lain. Apa itu ghibah? Maka ditanyakan kepada sahabat oleh Rasulullah, dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada para sahabat, atadruna mal ghibah, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau berkata, dzikruka akhaka bima yakrah, kamu menyebut saudaramu dengan sesuatu
yang dia tidak menyukai. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurut engkau ya Rasulullah bila ada di saudaraku itu apa yang kukatakan? Qal in kana fihi ma taqul faqad irtabtahu. Bila padanya ada yang memang kamu katakan itu, sungguh kamu telah menggibahi dia. Wa illam yakun fi, kalau tidak ada pada dirinya apa yang kamu katakan, wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattah, maka sungguh engkau telah berdusta terhadapnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini dengan jelas Nabi SAW memberikan penjelasan tentang apa itu ghibah, ya. Nabi dengan metode bertanya terlebih dahulu kepada para sahabat, yang tentu ini akan membuat sahabat-sahabat itu semakin penasaran, semakin perhatian dan akan lebih fokus. Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian ghibah itu apa? Sahabat pun jawab tidak tahu. Ya. Nah, tergugah mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, kamu menyebut saudara kamu dengan sesuatu yang dia nggak suka disebut dengan itu. Nah, di sini sahabat-sahabat bertanya, kalau memang benar ya Rasulullah, saya tidak bikin-bikin, memang ada, dia memang seperti itu. Nabi katakan justru itulah yang namanya ghibah. Kalau tidak ada, kemudian kamu bikin-bikin berita bohong tentang dia, itu namanya buhtan. Faqad bahattahu, artinya kamu berdusta atas nama dia, kamu membuat kebohongan terhadap dia. Yang dua-duanya ini dosa besar, ya. Berdusta dosa besar, benar, tapi ghibah juga dosa besar. Karena itu ahibati fillah rahimakumullah, memang mesti kita perhatikan dan kita pelajari. Karena tanpa kita pelajari, kita tidak mengerti hal yang seperti ini, ya. Padahal hadis-hadis Nabi SAW begitu banyak menjelaskan tentang hal tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, itu salah satu dari hadis Nabi SAW yang mengingatkan kita tentang ghibah. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengingatkan. Hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbah. Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, walam yadkhulul imanu qalbah, sementara iman belum masuk dalam kalbunya. Perhatikan di sini muqaddimahnya, pendahuluan dari Nabi. Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, tapi iman belum masuk dalam kalbunya. Nah, itu berarti kualitas keislamannya masih seperti itu. Maka Nabi ingatkan orang-orang ini, la taghtabu al-muslimin, jangan kalian menggibahi muslimin, wala tattabi'u auratihim, jangan kalian mencari-cari aib-aib mereka. Fa inna man ittaba'a auratihim yattabi'ullahu auratah, wa man yattabi'illahu auratah
yafdhahu fi baitihi. Siapa yang cari aib mereka muslimin, Allah pun akan mencari aibnya. Dan siapa yang mencari aibnya, siapa yang Allah mencari aibnya, tentu Allah akan bongkar fi baiti, di rumah dia. Di dalam riwayat yang lain atau lafaz yang lain, walau fi jawfi baiti, sekalipun di tengah rumahnya. Nah, di sini Nabi SAW mengingatkan, la taghtabu al-muslimin, jangan kalian melakukan ghibah terhadap kaum muslimin. Nah, dilarang, ya. Haram melakukan ghibah. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW juga mengingatkan, dalam riwayat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-riba 72 baban. Riba itu ada 72 baban, 72 pintu, ya. Riba itu ada 72 pintu. Adnaha mithlu ityanir rajul ummah. Yang paling ringannya itu sudah seperti seorang lelaki menggauli ibunya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Wa inna arbar riba, dan sungguh riba yang paling parah, istitalatur rajul fi 'irdi akhihi. Seseorang, yakni istitalah, yakni melanggar hak seseorang dalam hal kehormatannya. Nah, diantaranya dengan ghibah, seseorang direndahkan kehormatannya, seseorang dicacat kehormatannya, sehingga dia jatuh, tidak punya harga diri. Nah, ini adalah bagian daripada istitalah yang dimaksud, wallahu a'lam. Dan ini bila kita lihat awal hadis ini, berarti perbuatan ghibah ini sangat mengerikan. Riba yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dikatakan di sini paling beratnya itu terwujud dengan seseorang menjatuhkan harga diri seorang muslim yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Disebutkan di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kaum muslimin dalam khutbah beliau ketika beliau haji. Kata beliau, inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, harta benda kalian, wa aradakum, dan harga diri kalian, kehormatan kalian, haramun alaikum, haram terhadap kalian, enggak boleh dilanggar, enggak boleh harta diambil, darah ditumpahkan, kehormatan dijatuhkan, seperti haramnya hari ini, terhormatnya hari ini, di bulan ini, di negeri ini, ya. Hari itu seingat saya hari Arafah, hari Nahr, ya, hari Nahr 10 Dzulhijjah, di bulan Dzulhijjah, di tanah suci, bertumpuk-tumpuk, ya kan?
kehormatan di atas kehormatan. Kehormatan seorang muslim, harga diri seorang muslim begitu tinggi nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga ini harus kita pahami dan kita resapi ya. Untuk kita berhati-hati tidak sembarangan dalam bertutur kata sehingga bisa menjatuhkan seseorang di dalam kerendahan, sehingga kita menuai hukuman dari Allah Azza wa Jalla atau ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fi din rahimakumullah, ghibah seperti yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang saudara kita sesuatu yang dia tidak suka. Nah, ternyata macam-macam bentuknya. Ya. Ada kaitannya, pertama mungkin suatu maksiat yang tersembunyi. Saudara kita jatuh dalam maksiat. Dia tidak mau terlihat, tidak mau didengar. Artinya dia merasa dia berdosa. Namun ya, bagaimanapun itu dosa. Walhasil dia tidak menginginkan ada orang yang tahu, mendengar atau melihat. Nah, kita tahu, maka kita nggak boleh menyebutkan aibnya, sekalipun itu betul-betul dilakukan suatu dosa. Ya. Kalau kita melakukannya, kita bisa jatuh dalam ghibah. Yang kedua, suatu aib bahkan mungkin merupakan cacat fisik. Saudara kita punya suatu cacat fisik, ya, cacat fisik yang ia pun tidak suka disebut dengan cacat fisiknya itu. Kemudian kita menyebut fulan yang begini, fulan yang begitu. Ini juga masuk di dalam ghibah. Walaupun betul apa yang kita sebutkan, dia memiliki cacat fisik tersebut. Ya. Bahkan kita akan melihat di sini, ya, apa yang terjadi pada ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bayangkan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah sendiri akhirnya bercerita, dan ini sebagai ilmu, walaupun menyangkut dirinya, tapi kejujuran, ilmu harus disampaikan. Aisyah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Safiyyah kada wa kada. Qala ba'd ar-ruwat ta'ni qasirah. Wahai Nabi, cukup bagimu Sofia itu begini dan begitu. Sebagian rawi mengatakan maksud Aisyah Sofia itu pendek. Ikhwani fiddin rahimakumullah, siapa Sofia, siapa Aisyah? Ya, dua-duanya adalah istri Nabi. Dan tentu Aisyah lebih afdal seperti yang kita ketahui. Nah, namun karena antara para istri terkadang muncul hal seperti itu, maka saat itu terucaplah dari Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kaum mukminin, kalimat tersebut, ya Rasulullah, cukup bagimu Sofia itu pendek. Barangkali dipandang oleh sebagian kita kalimat biasa. Kalau memang tubuhnya seperti itu gimana? Nah, inilah yang perlu kita berhati-hati. Ternyata apa penilaian syariat terhadap kalimat itu? Nabi SAW berkata kepada Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajathu. Sungguh engkau telah mengucapkan suatu kalimat,
andai kalimat itu dicampur dengan air laut akan mengubah warna air laut itu. Nah, atau mengubah rasa, artinya akan punya pengaruh di air laut tersebut. Yataghayyar biha ta'muhu aw rihuhu bi syiddati natiniha wa qubhiha. Disebutkan di sini maknanya, dengan kalimat itu kalau engkau celupkan di dalam air laut akan berubah mungkin rasanya atau mungkin baunya karena buruknya kalimat itu. Luar biasa, ya. Ahibati fillah rahimakumullah. Ini sekali lagi pelajaran penting bagi kita. Ternyata bab ghibah ini sangat tipis, ya, sangat tipis. Maksudnya banyak orang yang mungkin berucap kalimat-kalimat yang mungkin dalam pandangannya biasa, ternyata itu tidak biasa dalam penilaian syariat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam kesempatan yang lain, wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian mengira itu remeh, ya. Itu yang tadi mungkin juga diingat kalau Nabi kita SAW, terkadang manusia mengucap apa? Suatu kalimat yang tidak begitu dipikirkan, ternyata berat efeknya. Wa tahsabunahu hayyina, kalian mengira itu remeh, wa huwa 'indallahi 'azim, dan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala besar. Ya, ikhwani fi din rahimakumullah. Di sana juga ada kejadian yang lain masih terkait dengan istri Nabi. Diriwayatkan bahwa salah satu istri Nabi SAW juga mengomentari Safiyah radhiyallahu anha. Ya. Ketika Nabi SAW menyuruh istri beliau untuk memberi sesuatu kepada Safiyah, untuk memberi sesuatu kepada Safiyah, kemudian dia mengatakan kepada Nabi SAW, aku beri wanita Yahudi itu. Ya, kalimat itu kalau dari sisi makna ya benar. Safiyah adalah Yahudi, dari keturunan Yahudi. Tapi ketika kalimat itu muncul dengan maksud lain, maka ternyata ini juga masuk dalam kategori ghibah. Sehingga Nabi SAW sempat mendiamkan istri beliau ini sampai sekian waktu, ya, karena ucapan tersebut. Bayangkan, ya. Nah, kalau kita di masyarakat kita mungkin suatu hal yang biasa, saling ejek mengejek seperti itu, ya, menyebutkan suku, menyebutkan keturunan, nasab, tapi dengan maksud merendahkan, dengan maksud menjelekkan. Begitu biasa terjadi. Ternyata ini suatu perkara yang dilarang keras oleh agama kita dan masuk dalam kategori ghibah. Pernah pula terjadi bahkan sahabat Abu Bakar dan Umar, sahabat Abu Bakar dan Umar, ya, radhiyallahu anhuma, di mana ada seorang pembantu mereka yang juga membantu Rasulullah SAW. Walhasil terucaplah kata-kata terkait orang tersebut, ya, orang yang membantu itu, tanpa disadari oleh Abu Bakar maupun Umar
radhiyallahu anhuma. Akhirnya Nabi SAW didatangi oleh sahabat Abu Bakar dan Umar, atau Nabi mendatangi keduanya, dan Nabi SAW beliau sallallahu alaihi wasallam melihat ada sela-sela daging orang itu di gigi mereka. Artinya apa? Ini sudah makan daging saudaranya. Ya. Seperti yang disebut di dalam ayat. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan kalian saling melakukan ghibah, ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kemudian Allah katakan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. Apakah salah satu dari kalian atau sebagian dari kalian mau atau menyukai untuk makan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai? Nah, ketika Nabi SAW menegur sahabat Abu Bakar dan Umar ketika itu, Nabi mengatakan kepada keduanya, ya, kalian betul sudah makan daging, ya. Qad i'tadama, apa, atau di sini dikatakan, ya, mereka bertanya kepada Nabi, bi ayyi syai'in i'tadamna, kami makan daging apa ya Rasulullah? Mereka merasa belum makan apa-apa. Kata Nabi, bilahmi akhikuma, dengan daging saudara kalian berdua itu. yakni kalian berdua sempat berkata tentang orang itu. Itu berarti kalian berdua sudah memakan daging dia. Kaget sahabat Abu Bakar dan Umar. Langsung mereka menyadari. Kemudian mereka minta kepada Nabi SAW, fastaghfir lana ya Rasulullah, mintakan ampunan untuk kami ya Rasulullah. Nah, jadi ahibati billah rahimakumullah, ini artinya bahwa seseorang ya harus berhati-hati dalam berkata pada perkataan-perkataan yang seperti kita contohkan tadi. Terkadang tidak terasa, terkadang tidak tersadari. Ternyata itu sudah masuk dalam kategori ghibah. Jadi memang harus banyak bertaubat kita ini, banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, ya, karena mungkin banyak sekali kita melakukan ghibah dalam majelis-majelis kita. Disebutkan bagaimana hukuman terhadap mereka yang jatuh dalam perbuatan ghibah. Di antaranya hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bainama ana umashi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku berjalan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana akhidun wa huwa akhidun biyadi, dan beliau ketika itu sambil memegang tanganku. Wa rajulun an yasari, ada seorang lagi di sebelah kiri beliau. Fa idza nahnu biqabrain amamana, tiba-tiba kita melihat ada dua kuburan di depan kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir, sungguh keduanya benar-benar diadab,
Sungguh keduanya benar-benar dalam siksaan. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan tidaklah keduanya itu diazab pada perkara besar. Wa bala, iya, yakni justru itu perkara besar. Fa ayyukum ya'tini bijaridah. Siapa di antara kalian yang bisa membawakan kepadaku pelepah daun kurma? Fastabaktuhu fa'ataituhu bijaridah fakasaraha nisfain. Kami kemudian berlomba untuk cepat-cepat memberikan kepada Nabi yang beliau minta, dan aku bisa memberi beliau terlebih dahulu. Lalu beliau membelah menjadi dua. Fa'alqa 'ala dzal qabr qit'ah wa 'ala dzal qabr qit'ah. Maka salah satunya ditancapkan di kuburan yang satu lagi ditancapkan di kuburan yang lain. Kemudian Nabi berkata, innahu yuhawwinu 'alaihima ma kanata ratbatain. Sesungguhnya itu akan meringankan keduanya selama keduanya masih basah. Ya, yakni dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga keduanya akan diberi keringanan selama waktu basahnya pelepah daun kurma itu. Wa ma yu'adzabani illa fil ghibati wal baul. Wa ma yu'adzabani illa fil ghibati wal baul. Dan tidaklah keduanya diazab kecuali karena ghibah dan kencing. Nah, ternyata ghibah menjadi salah satu sebab dari sebab-sebab diazabnya mayit dalam alam kuburnya. Dan yang satu disebutkan itu karena al-baul, kencingnya. Dia tidak menjaga diri dari kenajisan kencingnya. Ikhwani fillah rahimakumullah, barangkali kita juga pernah mendengar hadis ini, dan di sana disebutkan an-namimah. Ya, betul, itu juga tentu hadis yang sahih dalam sahihain. Karena itu dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah bahwa untuk menggabungkan dua hadis itu berarti Nabi SAW mengalami ini dua kali kejadian. Sesekali mengalami kejadian seperti itu, dan beliau menjelaskan sebabnya adalah namimah dan kencing. Lain kali terjadi lagi, dan beliau menjelaskan bahwa yang diazab sebabnya adalah ghibah dan kencingnya. Di hadis yang lain diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dengan derajat yang hasan di ghairihi, sesuai yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami saat itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fartafa'at rihun muntinah. Maka naik bau yang sangat busuk tercium oleh mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Atadruna ma hadhihi rih?" Apakah kalian tahu ini bau apa? Hadhihi rihul ladzina yaghtabuna almu'minin. Ini adalah bau orang-orang yang menggibahi kaum mukminin. Ya, bau busuk itu ternyata adalah bau orang-orang yang melakukan ghibah terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Ahibbati fillah rahimakumullah, hadis ini riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Dunya. Ikhwani fillah rahimakumullah, tentu ini harus menjadi hal yang mengancam kita semua.
untuk kita kemudian berhati-hati, ya, jangan sampai kita diazab oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan karena dosa ghibah tersebut. Di riwayat yang lain, riwayat Abu Dawud melalui sahabat Anas radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW menceritakan, "Lamma urija bi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhas." Ketika aku di mi'rajkan, maka aku melewati suatu kaum lahum adfarun min nuhas. Kaum itu memiliki kuku-kuku, ya. Ternyata kukunya dari nuhas, tembaga. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka dengan kuku mereka mencakar-cakar wajah mereka sendiri dan mencakar-cakar dada mereka sendiri. Faqultu man haula ya Jibril, maka aku pun bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Qal, beliau menjawab, haula alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia, wa yaqa'una fi a'radihim, dan menjatuhkan harga diri atau kehormatan mereka. Riwayat Abu Dawud. Lihatlah, ini gambaran azab yang lain. Gambaran azab yang lain untuk mereka yang melakukan ghibah. Mereka mencakar-cakar diri mereka dengan kuku-kuku mereka, wajah dan dada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ahibati billah rahimakumullah. Ini menunjukkan tentunya bahwa perkara ini perkara besar. Ghibah dosa besar, dosa yang ternyata sulit untuk dihindari dan ancamannya besar. Karena itu membutuhkan dari kita semua kesungguh-sungguhan dan tekad yang kuat untuk berhati-hati, menjaga lisan kita, mengontrol lisan kita, mengendalikan lisan kita, ya, supaya kita selamat. Memang kalau bicara, ngobrol terkait dengan orang lain yang itu masuk dalam ranah ghibah, kadang obrolan itu terasa asyik, ya, sehingga disebut oleh orang-orang ibaratnya itu faqihatul majalis, buah hidangan dalam majelis, ya. Namun ahibati billah, ternyata itu adalah daging busuk dari saudara kita sendiri, yang kita bila sampai melakukan ghibah artinya kita memakannya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla darinya. Dan bila mana seseorang jatuh dalam ghibah, maka hendaknya dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan oleh para ulama, taubat dengan ia menyebutkan kebaikan orang tersebut di majelis-majelis yang pernah ia jatuhkan kehormatannya. Ini merupakan upaya memperbaiki dan bentuk taubat kita kepada Allah Azza wa Jalla karena ghibah kita tersebut, ya. Ahibati billah rahimakumullah. Di sana juga ada beberapa kondisi yang penting untuk kita pelajari selanjutnya. Beberapa perkara yang bila mana kita terpaksa menyebut, kita boleh menyebutkan, dan itu diperbolehkan karena suatu maslahat tertentu. Dijelaskan oleh Nawawi rahimahullah secara rinci beserta dalil-dalilnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Sehingga mungkin bisa dilanjutkan, ya,
penjelasan tentang itu beliau jelaskan cukup panjang beserta dalil-dalil dalam hal itu. Ya. Kemudian sementara kita cukupkan dulu tema kita dalam tausiah ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan senantiasa kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan membuahkan amal yang soleh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.